Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Rani Lestari dari program studi PPKM STKIP Pasundan. Di sini kami akan mempraktekkan video pembelajaran secara langsung, dan ini adalah anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sekarang kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Kepada KM, silakan dipimpin. Baik, perhatian. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa disebutkan. Baik, kita absen dulu ya. Oke, kita absen dulu ya. Ade Ilham, Hadir. Anapa? Ada yang tahu Anapa kemana? Sakit Bu. Nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa hadir, konfirmasi juga ke ibu ya. Kasih tahu yang lainnya. Bastian, Hadir. Bunga, Hadir. Chelsea, hadir. Clara, hadir. Depira, Hadir. Ilmi, Hadir Bu. Lia, Hadir Bu. Lucy, hadir. Muhammad Salman, Hadir. Nia, Hadir. Puja, Hadir. Ulpah, Hadir. Pipi. Gak hadir Bu. Kenapa? Izin sepupunya menikah. Julpa. Hadir Bu. Oke, sudah ya. Hari ini kita akan belajar materi baru tentang peran dan nilai-nilai demokratis pada masa reformasi. Oke, tapi sebelum itu Ibu ingin mengulas sedikit tentang materi minggu lalu. Apakah ada yang ingin menyampaikan tentang materi minggu lalu? Saya Bu. Ya, silakan Lia. Jadi materi minggu kemarin itu mengenai demokrasi pada masa Orde Baru. Demokrasi pada masa Orde Baru itu lebih ke menekankan pelaksanaan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Visi utama pemerintahan pada masa Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, Bu. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno berubah menjadi lebih demokratis pada masa pemerintahan Orde Baru, Bu. Oke, bagus Lia. Jadi benar ya, pada masa Orde Baru kita menganut demokrasi Pancasila. Tetapi walaupun Pancasila menjadi landasan-dasar dalam pemerintahan, tetap terjadi banyak penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena keresahan masyarakat, mahasiswa pun turun sebagai motor penggerak aspirasi untuk menyampaikan keluh kesah tersebut. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video tentang kerusuhan mahasiswa tersebut. Silahkan nanti kalian analisis berkelompok
dan nanti perwakilan kelompoknya menjelaskan ke depan ya. Sekarang Ibu akan membagi rekan diskusi kalian ya. Silahkan buat kelompok 2 sampai 3 orang dan duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Siap, Bu. Silakan. Videonya ya. Kronologi kerusuhan Mei 1998. 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kyai Tapa dan Jalan S. Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi. Sebelum bergerak, mahasiswa melakukan aksi berkabung untuk mengenang teman mereka yang gugur. Sekitar pukul 12.00, terjadi pembakaran truk sampah di dekat jalan layang. Massa melempari aparat dengan batu, botol, dan benda lainnya karena aparat memblokir jalan di depan Mall Ciputra. Aparat mengeluarkan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata. Massa sempat mundur, namun kembali mengamuk dengan membakar dan merusak gedung serta mobil yang berada di Jalan Daan Mogot. Sekitar pukul 13.00, ratusan mahasiswa Atmajaya menggelar aksi duka cita bagi mahasiswa korban tragedi Trisakti. Berlangsung di Ben Hill dan Semanggi, depan kampus Atmajaya, namun Polri membubarkan dengan gas air mata yang dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa Atmajaya. Sekitar pukul 15.30, 3 helikopter terbang rendah dan meminta massa untuk tidak berkerumun dan pulang ke rumah. Namun massa masih terus bergerombol dan aparat semakin bertambah lapisannya. Bentrokan antara aparat dan massa tidak dapat dihindarkan. Sekitar pukul 16.00, menurut para medis dari Universitas Trisakti, setidaknya ada 9 orang terkena tembakan, 3 diantaranya peluru karet, sisanya peluru tajam. Selepas pukul 18.00, massa semakin tidak terbendung. Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga penjarahan toko. Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padam. Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai pada 18 Mei 1998. Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Dan era reformasi pun dimulai. Bu, oke, Puja ada yang ditanyakan. Apa saja yang akan dianalisisnya? Ada 3 ya, dilihatkan semuanya dengerin dulu. Ya, Bu. Jadi yang pertama itu ada penyebab terjadinya kerusuhan. Yang kedua, mengapa Presiden Soeharto dituntut untuk turun dari jabatannya. Dan yang ketiga, pelanggaran apa saja yang terjadi selama kerusuhan tersebut. Sudah dicatat?
Sudah, Bu. Kalian juga bisa cari di sumber lain ya. Iya, Bu. Silakan diskusi lagi. Iya, Bu. Oke, sudah ya diskusinya. Silakan kelompok mana dulu yang mau maju dulu ke depan. Kelompok saya, Bu. Silakan siap-siap. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu. Nah, yang pertama, penyebab terjadi kerusuhan 98 apa sih? Nah, menurut kelompok kami, penyebabnya karena pada saat kerusuhan itu keinginan mahasiswa untuk menurunkan Soeharto sebagai presiden. Nah, lalu pertanyaan nomor 2, mengapa Soeharto dituntut untuk turun jabatan? Nah, karena Soeharto tidak mampu untuk memulihkan krisis ekonomi, tidak mampu menjaga kepercayaan rakyat pada kepercayaan Soeharto menghilang. Lalu yang ketiga yaitu pelanggaran apa saja sih yang terjadi pada kerusuhan 98 ini? Nah, pelanggaran itu ada pelanggaran hak asasi manusia, penganiayaan, ada penembakan misterius, ada penghilangan orang secara paksa, hak dalam kebebasan berpendapat, diskriminasi, dan pencemaran nama baik. Mungkin segitu saja jawaban dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok siap. Berikutnya kelompok siapa? Kelompok aku, Bu. Silakan maju ke depan, Lucy. Untuk jawaban dari kelompok kami yaitu yang pertama, penyebab terjadinya tragedi 98. Penyebabnya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap korupsi dan otoriter. Krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu juga menjadi pemicu utama dari tragedi tersebut.
Yang kedua, mengapa Presiden Soeharto dituntut untuk mundur? Karena mahasiswa menuntut Soeharto untuk diturunkan dari jabatannya karena mereka merasa bahwa pemerintahan Soeharto telah korupsi dan otoriter serta gagal dalam mengatasi krisis ekonomi pada saat itu. Yang sedang terjadi, mereka juga menuntut perubahan sistem politik yang lebih demokrasi dan transparan. Dan yang ketiga, pelanggaran apa saja sih yang terjadi pada tragedi 98? Selama terjadinya kerusuhan 98 terjadi banyak pelanggaran seperti penjarahan, pembakaran, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap banyak orang. Selain itu juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Sekian pendapat dari kelompok kami. Terima kasih. Kita buka untuk kelompok kursi. Kelompok selanjutnya kelompok apa Bu? Yang kira boleh ke depan. Yang pertama, ada penyebab langsung kerusuhan Mei 1998 adalah tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh oleh aparat keamanan pada tanggal 12 Mei 1998. Tragedi ini memicu kemarahan mahasiswa dan masyarakat luas dan memicu aksi demonstrasi di berbagai kota di Indonesia. Penyebab tidak langsung kerusuhan Mei 1998 adalah krisis finansial Asia yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Krisis ini menyebabkan perekonomian Indonesia melemah dan memicu berbagai masalah sosial dan politik seperti meningkatnya pengangguran, inflasi, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu ada Presiden Soeharto dituntut untuk diturunkan dari jabatannya oleh mahasiswa karena beberapa alasan. Yang pertama ada krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Krisis ini menyebabkan perekonomian Indonesia melemah dan memicu berbagai masalah sosial dan politik, seperti meningkatnya pengangguran, inflasi, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu yang kedua ada praktek korupsi dan nepotisme atau KKN yang merajalela di pemerintah Orde Baru. Praktik KKN ini membuat kekayaan negara dikuasai oleh segelintir orang dan menyebabkan ketimpangan sosial di Indonesia. Lalu yang ketiga ada ketidakbebasan berpendapat yang diterapkan oleh Orde Baru. Pemerintah Orde Baru melarang adanya kritik terhadap pemerintah dan menangkapi para aktivis yang menyuarakan pendapatnya. Lalu yang ketiga ada pelanggaran HAM ringan yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998. Meliputi yang pertama ada penganiayaan banyak yang menjadi korban. Penganiayaan ini dilakukan oleh massa perusuh baik secara perorangan maupun secara massal. Lalu yang kedua ada pembakaran kerusuhan Mei 1998 juga diwarnai dengan aksi pembakaran terhadap toko-toko, rumah-rumah, dan bangunan-bangunan lainnya. Bangunan-bangunan milik warga keturunan Tionghoa. Lalu yang terakhir ada pengerusakan kerusuhan Mei 1998 juga menyebabkan kerusakan yang luas terhadap infrastruktur dan fasilitas umum. Kerusakan ini terutama terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Tepuk tangan ya. Untuk minggu ini kita nyebut 3 kelompok dulu aja ya. Sisanya minggu depan. Ya. Jadi benar ya apa yang sudah teman-teman kalian sampaikan. Dan Ibu ingin bertanya apakah ada yang tahu gitu kira-kira solusi dari permasalahan itu apa aja? Saya Bu. Jadi jangan sampai ada pemerintahan yang diktatorship lagi Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Silakan Puja. masa jabatannya cukup 5 tahun dan maksimal 2 periode Bu. Baik, Ibu anggap kalian sudah paham ya semuanya? Ya baik Bu. Karena waktu sudah mendekati jam 9.30, pelajaran kan sudah habis. Apakah ada yang kalian tanyakan? Aku Bu mau bertanya, silakan Chelsea. Apakah ada tugas? Untuk tugas nanti adik sekalian UAS. Oh iya. Ya Bu. Udah. Oke, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa Indonesia itu telah mengalami banyak sekali perubahan selama berdirinya. Masa gelap, terang, sulit, dan mudah telah kita lalui. Tragedi Mei 98 ini merupakan peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Namun peristiwa ini juga memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia.
Tragedi ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah nilai yang penting, tetapi juga memiliki sisi negatif yang harus diwaspadai. Tragedi 98 ini telah terjadi dan menjadi catatan gelap dalam sejarah Indonesia. Tugas kita adalah menciptakan Indonesia yang bersih dari KKN dan mewujudkan demokrasi yang bersih dan sehat. Peran demokrasi pada masa reformasi adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya, juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk mewujudkan perubahan. Kemudian nilai-nilai dan tragedi Mei 98 adalah nilai kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan nilai toleransi. Oke. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua. Sampai berjumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak, kamu dari STK Kasumban ingin sedikit melakukan wawancara terkait dengan pembelajaran PKN. Itu mata perkuliahan strategi pembelajaran. Jadi di sini ada sedikit pertanyaan mungkin. Pertama-tama mungkin saya ingin bertanya nama Bapak terlebih dahulu. Nama lengkapnya Bapak Mas Yudi Sakusuma. Jadi untuk pertanyaan pertama menyangkut dengan PKN itu sendiri Pak. Bagaimana dengan pembelajaran PKN di SMK ini Pak? Apakah muridnya itu sendiri dapat menerima dengan baik suatu pelajaran tersebut? Sebetulnya ketika kita mengajar mata pelajaran apapun tergantung metode yang kita berikan terhadap anak, menarik atau tidaknya. Jadi jangan sampai PKN itu dibuatnya jenuh suatu yang hanya sekedar pendidikan PKN tentang moral, tetapi kita kemas mata pelajaran PKN itu agar semenarik mungkin. Mungkin untuk caranya sendiri Pak, bagaimana cara Bapak menarik para siswanya itu Pak agar mereka bisa tertarik dengan pelajaran PKN? Ya di sini yang pertama kalau kita harus menyiapkan metode apa sih yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran. Jadi jangan sampai seperti halnya yang terdahulu yang senternya hanya ada di guru ya. Pertama kita capek, yang kedua anak jadi bosan, terus anak yang tidak memperhatikan. Tetapi bagaimana sih kita membuat suatu proyek-proyek agar anak tersebut bisa lebih menginginkan mempelajari atau pelajaran. Contoh misalnya ketika materi tentang kebinekaan aja. Kalau kebinekaan itu kan sebenarnya kita jadi materinya hanya sedikit, bagaimana caranya agar materi tersebut dapat tersampaikan dan menarik. Kalau misalnya kita yang bercerita keberagaman, kebinekaan, kita itu jenuh. Tetapi bagaimana ketika kita memberikan suatu penugasan, suatu proyeknya agar anak tersebut mengerjakan dan dipresentasikan dengan sangat baik. Kalau misalnya dengan cara di situ dengan adanya suatu keberagaman, dari mulai lihat dari domain atau dari keunikan masyarakat Indonesia, dari mulai adat istiadat itu kan sekitar ada 497 kalau nggak salah adat istiadat tersebut. Bagaimana ketika anak harus membuat suatu video menayangkan, bahkan dibuat praktek terhadap anak, sehingga anak tersebut ternyata kebudayaan atau adat istiadat yang ada di negara ini sangat banyak, sehingga dapat menghargai dengan keberagaman. Terus anak lebih banyak mencari informasi. Itulah dengan adanya suatu pembelajaran dengan menggunakan suatu proyek sekarang. Jadi dalam bentuk itu seperti penugasan kembali ya. Apakah ada pembentukan kelompok juga di dalamnya? Iya, jadi di awal kita kan bentuknya kelompok. Kalau saya karena jumlah siswanya ada 36 rata-rata, berarti dibagi jadi 6 kelompok. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit.
untuk jangka waktu dari penugasan itu sendiri Pak, biasanya Bapak berikan mungkin dalam waktu berapa minggu seperti itu? Enggak. Kalau saya kan PKN itu per jamnya 1 JP ini 45 menit, berarti kan hanya 2 JP, berarti 90 menit. Di situ saya menjelaskan sekitar 30 menitan proyek pokok bahasan. Setelah itu anak diberikan proyek dan minggu depan anak sudah mempresentasikan dari proyek tersebut. Jadi paling lamanya itu hanya 1 minggu. Iya, karena memang kan kita ada beberapa pokok materi ya. Misalnya kalau pokok bahasan ini dikerjakan berapa minggu, itu berapa JP. Kalau Bapak dalam 1 kali masuk itu biasanya 1 minggu itu berapa kelas itu? Saya kalau di sini katanya 24 jam dan 24 jam berarti 12 kali. 12 kelas. Iya, 12 kali. Pertanyaan terakhirnya mungkin Bapak, PKN itu sendiri bagi para siswanya, apakah mereka cenderung menyukai pihak PKN dan apakah mereka ketertarikan untuk memperdalam PKN itu sendiri, ataukah hanya cenderung sebagai mata pelajaran yang selewat aja gitu Pak? Sebenarnya gini, ketika seperti di awal, ketika kita mengemas suatu materi, kita berikan dulu kan di sini ada CP-nya apa, capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya apa, sehingga kenapa kita mempelajari misalnya tentang kewarganegaraan, wah ternyata manfaatnya itu sangat banyak, lebih banyak mengetahui tentang kewarganegaraan dari mulai pendidikan dan lain sebagainya. Jadi selalu kita itu selalu memberikan CP dan tadi tujuan pembelajaran. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih. Dicukupkan untuk pertanyaannya. Mungkin sekian dari dulu. Mungkin ada sepatah dua kata yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu. Oke. Kalau saya berpesan terhadap adik-adik ya, karena saya juga alumni dari STKIP Pasundan, saya memberikan semangat kepada adik-adik. Yang pertama, ketika setelah menjadi guru beneran, ya setelah kalian lulus, sudah menjadi guru, kerjakanlah tugas kita sebaik-baik mungkin. Terus kita jangan selalu berada di zona nyaman. Jadi kita harus mencari inovasi-inovasi untuk dalam pembelajaran khususnya PKN agar materi PKN tersebut dapat diminati dan disukai oleh seluruh siswa. Itu aja sih. Ya. Dan tetap budaya literasi membaca selalu kita lakukan dengan perubahan-perubahan, karena tidak lepas dengan konten ataupun kebijakan pemerintah yang selalu update. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktu luangnya. Mungkin kami cukupkan dulu untuk sesi wawancaranya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.